Untuk pemirsa, banjir dengan ketinggian 175 cm masih menggenangi pemukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur. Meski begitu, sejumlah warga memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka, meski adanya potensi banjir susulan bisa kembali terjadi. Hujan dengan intensitas bervariasi yang mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya menyebabkan bencana banjir di beberapa tempat. Salah satunya di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur yang masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 175 cm. Selain karena tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan oleh luapan aliran Kali Ciliwung yang berada di dekat permukiman warga. Meski air menggenangi tempat tinggal mereka, masyarakat memilih untuk tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dua RW ya, RT 6, 10, 11, itu di RW 5, 13 dan 12 di RW 4. Kalau sejauh ini ketinggian air berada di kisaran berapa sentimeter? Tertinggi 175 cm. 175 cm. Ya. Pertama kali banjir mulai masuk ke Kebonpala ini hari kapan, Pak? Hari Rabu, berarti udah 4 hari ini. Udah 4 hari? Ya. Ini masih ada sejumlah warga yang udah mengungsi atau gimana? Ada sebagian mengungsi dari semalam, dan tadi pagi pun ada yang mengungsi, tapi ada sebagian udah pulang. Ya. Ini kira-kira teman-teman atau warga-warga yang masih belum mengungsi ini pertimbangannya apa, Pak? Mungkin di rumahnya kan masih banyak lumpur atau gimana, sampah gitu kan, pas banjir kemarin itu. Dan yang lagi hawanya juga masih dingin. Tapi yang memutuskan untuk tidak mengungsi ini berarti tinggal di lantai 2 atau seperti apa? Jangan dua, biasanya begitu ketika mereka. Ya pemirsa, sejumlah warga Kebonpala, Jakarta Timur memutuskan untuk tetap bertahan di rumah mereka masing-masing meski ketinggian air dari banjir ini mencapai 175 cm. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya di lokasi banjir, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Riyad Nur Hikmah. Riyad, selamat petang. Mungkin bisa digambarkan seperti apa kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat petang. Fani dan juga pemirsa, memang benar bahwa intensitas hujan yang belakangan ini mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya ini mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota Jakarta ini terendam banjir. Salah satunya adalah di tempat saat ini kami melaporkan, Fani, ini adalah di Kebonpala yang memang saat ini juga hingga sore menjelang malam hari ini juga masih terendam banjir. Dan saat ini kami tengah melihat bagaimana situasi ataupun juga kondisi terkini daripada memang ini adalah perumahan ataupun juga rumah-rumah warga yang memang terendam banjir. Di mana memang per sore hari ini menjelang malam hari ketinggian air tadi kami sempat memantau di angka sekitar 125 cm. Namun Fani dan juga pemirsa, tadi dari pagi hingga setidaknya sampai siang hari ini ketinggian air sempat menyentuh angka 175 cm atau bahkan apabila semakin dalam ini memang ketinggian air pun semakin dalam. Nah, Fani dan juga pemirsa, tentu saja ini adalah musibah bencana banjir ini juga tidak hanya menjadi sebuah bencana bagi masyarakat, tetapi juga di belakangnya ada begitu banyak orang-orang yang juga terlibat. Nah, saat ini kami telah bersama dengan Kasibin Dit Polrairut Polda Metro Jaya. Selamat petang, Bapak, izin. Selamat petang. Boleh Bapak izin mungkin sambil siap. Bapak mungkin izin, ini banjir ini sudah berapa hari Pak melanda di Kebonpala ini, Pak? Baik, terima kasih. Banjir sudah sekitar kurang lebih 3 harian. 3 hari, Bapak. Siap. Ini berarti tim standby dari sini sejak kapan, Bapak? Ya, semenjak terjadinya banjir. Dari sejak terjadinya banjir. Ya. Ini tim berjaga selama 24 jam atau seperti apa, Pak? 24 jam. Kami bersama dengan TNI dari Satbrimob maupun Samapta. Bapak, ini kan banjir udah hampir berhari-hari berlarut-larut begitu ya Pak. Ini mungkin dari pengamatan Bapak sendiri ketinggian banjir yang paling tinggi ini pada hari kapan dan juga berapa sentimeter, Bapak? Kalau tadi siang itu sekitar 130 sampai 180. 150 cm. Iya, kalau tadi. Sekarang udah mulai agak surut. Udah mulai agak surut. Sejauh ini untuk bagi para warganya sendiri udah pada pengungsi kah atau mungkin masih ada yang bertahan, Bapak? Sebagian masih banyak yang bertahan. Sejauh ini mungkin Pak, ini kan ketinggian air juga ini Bapak udah mulai tinggi nih Pak ke arah sana gitu kan ya Pak. Alasan mungkin yang bisa menjadi sejauh ini yang Bapak ketahui, alasan warga ini masih bertahan, memutuskan untuk bertahan apa Pak? Karena masyarakat kita di Kebonpala ini bertahan untuk menjaga barang-barangnya. Kemudian masih belum mau dievakuasi. Namun kami tetap
memberikan himbauan apabila membutuhkan bantuan yang sakit maupun lansia kami siap bantu. Dan memberikan himbauan kepada masyarakat setempat agar waspada terhadap cuaca yang menurut BMKG masih kondisi kurang bersahabat. Demikian. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Iya, Fani dan juga pemirsa, sebagaimana tadi juga yang memang disampaikan oleh bagian ataupun juga jajaran dari Ditpolairut Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa memang banjir ini bervariasi. Tapi memang yang menjadi sorotan perhatian ini adalah bahwa masyarakat sendiri ini masih memutuskan untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Karena memang kalau misalkan diperhatikan ini beberapa rumah yang berada di sini memang ini memiliki 2 lantai. Sehingga memang sejumlah warga masih memutuskan untuk mengungsi. Namun Fani, kami juga tadi sempat melihat secara langsung bagaimana posko pengungsian juga telah didirikan di Kebon Pala ini. Tepatnya ini memang ada dekat dari lokasi banjir, ini ada di sekolah dasar, di mana tadi juga kami melihat secara langsung. Tapi juga ini memang tak hanya daripada pengungsian-pengungsian yang telah didirikan, kami tadi juga memantau dari sejak siang hingga sore hari ini juga logistik ataupun juga bantuan bagi masyarakat ataupun juga warga yang masih memutuskan untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing ini tak henti-hentinya terus berdatangan. Kendati begitu, Fani, ini juga tentu saja menjadi sebuah perhatian bersama karena memang banjir di Kebon Pala rasanya ini hampir setiap tahun Fani ini berlangsung begitu, sudah tidak menjadi hal yang luar biasa. Banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan adanya banjir ini. Namun juga tadi disampaikan oleh Ketua RT setempat yang menyampaikan bahwa warga sekitar ini tampaknya sudah mulai jengah, Fani. Karena memang dengan banjir yang setiap hari atau bahkan setiap intensitas curah hujan yang tinggi, banjir selalu datang. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendataan ataupun juga mengonfirmasi mereka siap ataupun juga bersedia untuk dilakukan relokasi ataupun juga normalisasi di aliran Sungai Ciliwung yang memang menjadi salah satu penyebab daripada banjir di kawasan Kebon Pala. Selain itu juga ini memang menjadi sebuah sorotan dari pemerintah setempat sendiri, di mana pemerintah Provinsi Jakarta dan juga Istana telah menyampaikan duka prihatin terhadap banjir yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya, dan juga tengah mempersiapkan sejumlah solusi mulai dari modifikasi cuaca yang hingga saat ini terus digencarkan, dan tentu saja ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi sementara agar banjir ini dapat segera teratasi di tengah intensitas hujan yang semakin meninggi. Fani, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Riyad atas informasinya yang sangat komprehensif, lega juga ketika kita mendengar seperti apa reaksi para warga yang tampaknya semakin lama semakin jengah dengan kondisi yang tidak normal ini. Terima kasih sekali lagi atas informasinya, selamat kembali bertugas.